New year, new fire. New year, new desire. New year, new passion. New year, new action. Hai, 2023. Gue yakin setiap tahun baru kalian pasti punya resolusi atau keinginan yang bakal kalian capai di tahun tersebut. Tapi apa semuanya berjalan dengan lancar? Oke, di sini gue bakal coba kasih tips biar semua resolusi yang udah lu buat di tahun ini perlahan bisa terwujud. Ya seenggaknya bisa gitu 50% dari seluruh resolusi lu. Enggak 0% banget gitu kan? Ya udah, intro dulu. Tips gua kali ini lebih ke gimana lu bisa nerapin dan maksimalin teori Law of Attraction dalam kehidupan lu. Yap, Law of Attraction. Oke, sebelum gua bahas lebih jauh, bagi yang belum tahu apa itu Law of Attraction. Law of Attraction adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa energi positif maupun negatif dalam pikiran lu akan menarik energi yang dari luar untuk ikut masuk ke dalam pikiran lu. Konsep Law of Attraction sendiri sebenarnya udah ada sejak abad ke-19, tapi hukum ini kemudian semakin dikenal sejak film dokumenter The Secret rilis pada tahun 2006 silam. Law of Attraction juga dapat disebut sebagai hukum ketertarikan. Artinya, pikiran dan alam semesta sebenarnya saling terhubung karena memiliki frekuensi yang sama. Terdapat daya magnet yang membuat alam semesta seakan bermanifestasi terhadap impian yang udah lu pikirin berulang-ulang kali. Ada 3 prinsip utama yang membentuk hukum ketertarikan atau Law of Attraction yang bakal gue jelasin di video ini. Yang pertama, tarik-menarik. Prinsip pertama dari hukum ini adalah tarik-menarik. Hukum ini menunjukkan bahwa hal yang serupa di dunia ini akan saling menarik satu sama lain. Orang akan cenderung suka dengan orang yang memiliki ketertarikan yang sama dengannya. Contohnya nih, ketika lu memilih pasangan hidup, lu akan cenderung menyukai orang yang sepemikiran nih sama lu. Yang kedua, alam semesta tidak menyukai kekosongan. Alam semesta tidak menyukai kekosongan karena Law of Attraction membentuk gaya tarik-menarik antara alam semesta dan pikiran kita. Hal itu yang ngakibatin pikiran kita nggak bakalan berhenti buat berpikir. Makanya penting banget tuh buat bisa milih pikiran mana yang bisa dikonsumsi dan mana yang enggak. Nah, mulai sekarang coba biasain buat berpikir positif apalagi tentang diri lu. Yang ketiga, hiduplah di hari ini. Law of Attraction mengatakan bahwa selalu ada hal yang bisa lu lakuin untuk lebih menikmati hidup di hari ini. Artinya, lu harus mencurahkan energi yang lu punya untuk hidup di masa kini, bukan di masa depan atau masa lalu. Jangan abisin waktu dan energi lu buat mikirin hal yang gak pasti. Kita juga harus sadar, ada hal-hal di luar yang gak bisa kita kendaliin. Fokus aja sama hal-hal yang mampu lu selesaiin. Nah, kalau sekarang yang mau gua bahas, gimana aja cara buat nerapin Law of Attraction dalam kehidupan kita. Yang pertama, dan ini pasti dilakuin semua orang yang suka nulis-nulis resolusi tahunan. Yap, itu tulis sebuah jurnal. Lu bisa tuh tulis jurnal apa aja yang pengen lu capai di tahun ini. Tapi harus konsisten dan di cross check juga secara berkala ya. Jangan cuma ditulis di awal tahun doang, bulan kedua, ketiga, bolong semuanya tuh. Ya percuma kan. Soalnya gini, kalau lu mau nulis resolusi lu juga harus konsisten buat nge-cross check dan nyatet sesering mungkin. Biar kebiasaan itu ngedorong alam bawah sadar lu berbuat sesuai apa yang udah lu catet. Yang kedua, visualisasi apa yang kita mau. Gini, bayangin apa aja nih yang lu mau di tahun ini. Misal, tahun ini lu pengen punya finansial yang bagus gitu. Ya udah, visualisasiin aja deh momen-momen tersebut dengan detail. Rasain juga emosinya kayak bahagia, sukses dan puas gitu. Atau bisa juga lu visualisasi dengan gambar yang dapat lu pandang sebagai semangat. Bisa berupa tulisan yang lu pajang,
quotes atau barang apa yang lu pengen gitu ke depannya. Ini bakal ngebantu lu lebih semangat setiap lu ngeliatnya. Bisa juga pakai foto doi sih. Yang ketiga dan yang terakhir menurut gue yang paling penting yaitu lakukan tindakan nyata. Law of attraction bukan sihir atau keajaiban. Lu perlu tindakan nyata untuk mencapai apa yang udah lu tulis dan lu visualisasiin. Ya misalnya kayak tadi, lu pengen tahun ini lu punya finansial yang bagus gitu. Ya lu harus sesuaiin sama tindakan lu. Lu harus kerja lebih keras, lebih cerdas buat dapetin peluang, nabung, dan bikin rencana keuangan yang tepat. Sama halnya kayak gua. Dan ngomong-ngomong, gua bikin channel YouTube kayak gini ya karena keresahan dan juga resolusi gua buat tahun ini. Keresahan karena gue yang bisa dibilang belum jelas gitu di umur gue yang udah mau kepala 3 ini. Finansial gak ada, kerjaan gak ada, cewek apalagi. Dan di akhir-akhir tahun lalu juga gue sering banget tuh ngeliat-liat konten self development kayak 1% ngomongin uang, 1 hari sukses atau yang lain. Di situ gue mikir, daripada gue nontonin ini semua tapi gak ada action, kenapa gak gue bikin aja gitu sendiri sekalian. Gue bisa nulis, gue bisa ngedit juga. Mungkin dari situ keresahan-keresahan gua bisa gua jawab sendiri dengan nyari-nyari isi materi yang mau gua jadiin konten. Jadi gak sia-sia gitu gua nontonin video dari 1% atau yang lain. Kayak lebih bermanfaat gitu kan buat hidup gua. Bahkan bisa gua share juga kan ke orang lain. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih caranya. Cuma ya biar ringkas aja gitu. Dan oke, mungkin sekian dari gua. Ini video dengan suara pertama gua yang gua harap dapat ngebantu kalian dan dapat ngebuat